Assalamualaikum teman-teman, semoga sehat selalu. Cerita kali ini tentang kisah misteri Ratu Kalinyamat, perempuan perkasa dari Jepara. Cerita ini tempat di mana setiap cerita punya nyawa dan setiap kisah menyimpan makna. Duduklah nyaman karena perjalanan cerita kita baru saja dimulai. Semoga cerita ini dapat menambah wawasan untuk kalian dan menambah berkah untuk kita semua. Selamat menikmati. Bayangkan malam gelap di pelabuhan Jepara abad ke-16. Angin laut berhembus kencang, membawa aroma asin dan getir, seakan ikut merasakan kesedihan seorang perempuan yang berdiri mematung di tepi dermaga. Rambutnya terurai, matanya sembab, air matanya jatuh satu persatu membasahi kain putih yang dikenakannya. Perempuan itu bukan rakyat biasa, ia adalah Kalinyamat, permaisuri Sultan Hadlirin, penguasa Jepara. Namun malam itu, hidupnya hancur. Suaminya dibunuh dengan kejam, tubuhnya dibiarkan tanpa nyawa, meninggalkan luka yang tak akan pernah sembuh. Tangisan rakyat Jepara menggema, tapi tangisan Kalinyamat berbeda. Itu bukan tangisan seorang perempuan lemah, itu adalah tangisan yang berubah menjadi sumpah. Mulai malam ini, bisiknya dengan suara gemetar tapi penuh tekad. Aku tidak akan lagi menangis karena kelemahan. Aku Kalinyamat akan menjadikan air mataku sebagai lautan darah. Aku akan menjadi badai yang mengguncang siapapun yang berani merampas kebahagiaanku. Portugis, musuh-musuhku, dengarkan. Kalian akan merasakan murka seorang perempuan yang tak lagi punya apa-apa selain dendam. Langit seakan ikut mendengarkan sumpah itu. Petir menyambar jauh di ufuk, menerangi wajahnya yang pucat, namun menyala dengan api tekad. Sejak malam itu, Kalinyamat bukan lagi sekadar seorang janda. Ia berubah menjadi simbol perlawanan. Seorang ratu yang siap melawan arus, menantang gelombang, bahkan menghadapi bangsa besar yang datang dengan kapal-kapal baja. Rakyat Jepara yang awalnya meragukan pun akhirnya bersatu. Mereka melihat sendiri bagaimana seorang perempuan yang kehilangan segalanya justru berdiri paling depan untuk melindungi mereka. Kalinyamat mengangkat dirinya sebagai pemimpin, bukan karena ia haus akan tahta, tapi karena ia tahu hanya dengan keberanianlah luka di hatinya bisa berubah menjadi kekuatan. Malam itu, Jepara menyaksikan lahirnya legenda. Dari dermaga yang sunyi, dari air mata yang bercampur dengan angin laut, lahirlah seorang perempuan yang kelak ditakuti hingga ke ujung dunia. Ratu Kalinyamat, perempuan yang bersumpah, hidupnya tak lagi untuk dirinya sendiri, tapi untuk rakyat, untuk cinta yang direnggut, dan untuk sejarah yang tak akan melupakannya. Fajar menyingsing di Jepara. Lautan tenang memantulkan cahaya keemasan. Namun di pelabuhan, suasana jauh dari tenang. Derap kaki terdengar, teriakan komando bergema, dan dentang logam senjata beradu satu sama lain. Jepara bersiap untuk perang. Ratusan jung besar berjajar di pantai. Kapal-kapal kayu itu dihiasi panji-panji merah dan putih yang berkibar gagah diterpa angin laut. Suara genderang ditabuh, menandai semangat ribuan prajurit yang telah bersumpah setia kepada pemimpin mereka. Tapi, siapakah yang mereka tunggu? Seorang raja? Seorang pangeran? Tidak. Dari balik barisan, muncullah sosok perempuan. Langkahnya tegas, kain putihnya berkilau diterpa sinar matahari. Rambutnya terurai, wajahnya teduh namun sorot matanya tajam, menusuk siapapun yang menatap. Dialah Ratu Kalinyamat. Saat itu, banyak yang tak percaya.
Bagaimana mungkin seorang perempuan berdiri di barisan terdepan memimpin armada perang laut sebesar ini? Portugis bahkan menertawakan kabar itu. Perempuan memimpin perang, itu mustahil, kata para serdadu mereka sambil mengejek. Tapi Kalinyamat tahu, justru karena mereka meremehkannya, itulah kelebihannya. Ia bukan hanya seorang pemimpin, ia adalah simbol bahwa keberanian tidak mengenal jenis kelamin. Ia naik ke dek kapal utama, langkahnya mantap di atas papan kayu yang berderit. Ribuan mata menatapnya, menunggu perintah. Ratu Kalinyamat mengangkat tangannya, lalu berseru lantang, "Wahai anak Jepara, wahai putra Nusantara, hari ini bukan hari biasa. Hari ini kita buktikan bahwa laut ini bukan milik Portugis, bukan milik siapapun, kecuali kita. Jangan takut pada meriam mereka, jangan gentar pada kapal besi mereka. Ingat, kita berperang bukan untuk harta, bukan untuk tahta, tapi untuk tanah air kita." Sorak-sorai mengguncang pelabuhan. Suara ribuan prajurit menyatu bagai ombak yang menghantam karang. Hidup Ratu Kalinyamat, hidup Jepara. Dan di balik sorakan itu, ada satu hal yang membuat Portugis salah besar. Mereka mengira akan menghadapi perempuan lemah. Tapi yang mereka hadapi adalah lautan api. Setiap kapal yang berangkat dari pelabuhan Jepara hari itu bukan hanya membawa senjata, tapi juga membawa dendam sang ratu. Dendam karena suaminya dibunuh, dendam karena tanahnya diinjak penjajah, dendam karena bangsanya dipandang rendah. Di tengah riuh armada, prajurit-prajurit muda saling berbisik, "Kita dipimpin seorang perempuan, apa kita bisa menang?" Namun keraguan itu sirna ketika mereka melihat Ratu Kalinyamat berdiri tegak. Angin memainkan rambutnya dan suaranya menggema di atas gelombang. "Kalau aku, seorang perempuan, bisa berdiri di sini tanpa gentar, bagaimana mungkin kalian, laki-laki perkasa, berani meragukan diri kalian sendiri?" Hening sesaat, lalu sorakan kembali meledak. Lebih keras dari sebelumnya. Mereka yakin, mereka percaya. Dan begitulah, Jepara berubah. Dari sebuah kota pelabuhan kecil, menjadi pusat kekuatan maritim Nusantara. Semua karena satu perempuan yang menjadikan air matanya sebagai senjata dan menjadikan dirinya sebagai lautan api yang siap membakar siapa saja yang berani menantangnya. Jepara, tahun 1549. Malam itu, angin laut bertiup kencang. Bulan pucat menyoroti pantai yang basah oleh air pasang. Ratu Kalinyamat berdiri di tepi dermaga. Jubah hitamnya berkibar, matanya merah karena tangis yang tak pernah padam. Suaminya, Sultan Hadlirin, telah terbunuh secara keji oleh Arya Penangsang, adipati Jepang yang haus kekuasaan. Sejak hari itu, darah dalam dirinya mendidih. Ratu Kalinyamat tidak lagi hanya seorang perempuan bangsawan. Ia menjelma menjadi bara dendam yang siap membakar seluruh musuhnya. "Atas nama suamiku dan semua jiwa yang dizolimi, aku bersumpah," teriaknya di hadapan langit kelam. Suaranya menggema, seakan laut pun mendengar kutukan itu. Desa-desa di Jepara bergetar oleh amarah sang ratu. Ia memanggil pasukan, membangkitkan semangat rakyat, menggembleng mereka dalam latihan perang. Bukan hanya pria, tetapi juga perempuan rela angkat senjata. Semua tahu, di balik wajah cantik Kalinyamat tersimpan jiwa baja yang tak kenal takut. "Ratu, musuh kita terlalu kuat," ujar seorang panglima. Namun Kalinyamat menatap tajam, matanya menyala seperti api. "Arya Penangsang mungkin kuat, tapi ingatlah,
Ia hanya manusia, sedangkan aku membawa doa ribuan jiwa yang teraniaya. Itu adalah senjata yang lebih tajam dari kerisnya. Berita tentang sumpah dendam Ratu Kalinyamat menyebar ke seluruh tanah Jawa. Arya Penangsang merasa terguncang. Ia tahu kemarahan seorang perempuan yang kehilangan segalanya bisa lebih berbahaya dari pasukan 1000 musuh. Tapi keangkuhannya membuatnya menantang balik. Biarlah ia datang, akan kutenggelamkan Jepara dengan darah rakyatnya. Hari-hari berikutnya, Jepara berubah menjadi neraka latihan perang. Dentuman tombak, derap kaki pasukan, dan suara mantra doa bercampur menjadi satu. Rakyat menyalakan obor di malam hari, melambangkan semangat yang tak akan padam. Di setiap lorong, orang-orang berbisik. Sang ratu telah bangkit. Arya Penangsang tak akan pernah tidur tenang lagi. Dalam keheningan malam, Ratu Kalinyamat sering berlutut di pelataran pura. Air matanya jatuh, tapi wajahnya tetap tegas. Ia tahu jalan yang ia pilih penuh darah, namun di sanalah letak kehormatannya. Jika aku hancur, biarlah aku hancur dalam perjuangan. Tapi jika aku menang, biarlah seluruh Jawa tahu seorang perempuan bisa menggetarkan dunia. Pertempuran pertama pun tiba. Lautan Jepara dipenuhi perahu-perahu perang. Tombak-tombak bersinar terkena matahari pagi. Pasukan Kalinyamat berteriak lantang, mengguncang udara. Hidup Jepara! Hidup Ratu Kalinyamat! Di kejauhan, bendera Arya Penangsang berkibar. Dua kekuatan besar siap bentrok. Namun di antara semua pasukan, sosok Kalinyamat paling menonjol. Ia berdiri di atas kapal perang, rambutnya berkibar di terpa angin, wajahnya keras penuh tekad. Darah suamiku akan terbalas hari ini. Serunya, suaranya menggema, menyayat hati setiap orang yang mendengarnya. Dentuman genderang perang terdengar. Panah pertama dilepaskan. Suara besi beradu dengan besi. Teriakan manusia bercampur dengan dentuman ombak. Perang pun meletus. Di tengah hiruk-pikuk itu, Ratu Kalinyamat bertarung seperti singa betina. Setiap sabetan pedangnya seperti kilat. Setiap langkahnya membuat pasukan musuh gentar. Jepara bukan lagi hanya tanah biasa. Ia telah menjelma menjadi medan api yang disulut dendam seorang perempuan perkasa. Namun, perang dendam tak pernah mudah. Darah mengalir deras, jeritan rakyat memenuhi udara. Dan di sanalah, di tengah kobaran api, sebuah pertanyaan muncul. Apakah dendam akan membawa kemenangan? Atau justru menjadi kutukan baru bagi Jepara? Angin laut berhembus kencang, membawa bau asin yang menusuk hidung para prajurit. Di kejauhan, perahu-perahu Ratu Kalinyamat tampak seperti bayangan raksasa yang siap menelan apa saja yang menghalangi. Malam itu, langit hitam pekat tanpa bulan. Ombak memukul keras lambung kapal, namun tak satu pun prajurit berani gentar. Mereka percaya, di bawah panji Ratu Kalinyamat, mereka bukan sekadar manusia, mereka adalah utusan takdir. Ratu Kalinyamat berdiri di dek utama. Jubah hitamnya berkibar di terpa angin. Wajahnya dingin, namun matanya menyala penuh amarah. Ia mengangkat tangannya tinggi, menunjuk ke arah armada Portugis yang berlabuh di Malaka. Malam ini, darah mereka akan jadi persembahan bagi tanah kita. Suaranya bergema, menusuk hati setiap orang yang mendengar. Sejak kematian suaminya, Pangeran Hadlirin di tangan musuh, Ratu Kalinyamat tidak hanya menjadi seorang ratu, melainkan juga jelmaan kutukan bagi siapapun yang berani meremehkan perempuan Jawa. Ia bersumpah, Laut Jawa akan menjadi kuburan bagi bangsa asing yang menginjak tanahnya. Kisah tentang keberaniannya sudah menyebar jauh. Orang Portugis menyebutnya Rainha de Jepara, ratu dari neraka yang tak pernah gentar.
Banyak yang percaya ia bukan sekedar manusia biasa. Ada yang berkata, setiap doa dendam yang ia panjatkan di puncak Gunung Danaraja membuat langit bergetar, memanggil badai, memanggil ombak untuk menjadi senjata. Ketika genderang perang dipukul, ribuan dayung menembus gelap, membuat air laut mendidih oleh tenaga prajurit Jepara. Dentuman meriam pertama meledak, menggetarkan dada. Cahaya api menari di permukaan laut, teriakan bercampur jeritan terdengar di segala arah. Dan di tengah kekacauan itu, sosok Ratu Kalinyamat tetap tegak, seperti bayangan hitam yang tak tergoyahkan. Orang-orang percaya, serangan malam itu bukan hanya peperangan fisik. Ada bisikan gaib yang mengikuti setiap panah dan tombak yang diletaskan. Ada kutukan yang merambat bersama suara angin. Bahkan konon beberapa prajurit Portugis mengaku melihat bayangan perempuan berkerudung putih berdiri di atas gelombang, matanya merah menyala, rambutnya menjuntai panjang ke laut. "Kalinyamat," teriak seorang kapten Portugis dengan wajah pucat. "Itu bukan manusia, itu iblis perempuan." Tapi bagi rakyat Jepara, ia bukan iblis. Ia adalah pelindung, sekaligus mimpi buruk bagi penjajah. Pertempuran berlangsung semalam suntuk. Api membakar kapal, tubuh-tubuh jatuh ke laut, darah bercampur dengan ombak. Namun satu hal yang tak pernah hilang, sorot mata Ratu Kalinyamat yang seakan haus akan balas dendam. Ketika fajar merekah, Laut Malaka berubah menjadi merah. Puluhan kapal asing karam, ratusan prajurit musuh tak kembali. Jepara menang dan nama Kalinyamat semakin menggetarkan bumi. Namun, kemenangan itu bukan akhir. Itu baru permulaan dari kutukan panjang yang melekat pada dirinya. Karena dendam bukan hak api yang mudah padam. Selama hatinya masih menyimpan luka, selama nama suaminya masih ia kenang dalam tangisan malam, maka perang akan terus berlanjut. Ratu Kalinyamat berdiri di tepi kapal, menatap laut yang tenang setelah semalam bergemuruh. Bibirnya bergetar, berbisik lirih. "Lihatlah hadirin, darah mereka sudah kutumpahkan, tapi dendam ini belum selesai." Narasi ini bukan sekadar tentang perang. Ini adalah cerita tentang kutukan, tentang seorang perempuan yang menjadikan kehilangan sebagai senjata. Ratu Kalinyamat bukan hanya penguasa Jepara. Ia adalah legenda yang menolak mati. Namanya terukir di setiap ombak, setiap badai, dan setiap nyanyian laut yang melintasi Jawa. Sebab di balik setiap cerita laut selalu ada bisikan, jangan pernah menantang Ratu Kalinyamat, jika tidak, laut sendiri yang akan menelanmu. Di balik kelembutan wajah seorang perempuan, tersimpan lautan amarah yang tak mudah dipadamkan. Begitu pula dalam diri Ratu Kalinyamat. Setelah merasakan pahitnya kehilangan suami karena tikaman politik, ia bersumpah hidupnya tak akan lagi diatur oleh ketakutan. Malam-malam panjang ia habiskan di pesisir Jepara, menatap laut yang berkilau diterpa rembulan. Laut itu bukan sekedar bentangan air, melainkan medan janji. Disitulah ia bertekad. Jepara akan bangkit sebagai kekuatan maritim yang ditakuti, dan dirinya, seorang perempuan, akan menjadi penggerak utama roda sejarah. Rakyat Jepara yang semula murung karena kehilangan raja, pelan-pelan terangkat semangatnya melihat api di mata Ratu Kalinyamat. Ia bukan sekedar permaisuri yang menangis di balik tirai. Ia turun langsung ke dermaga, memeriksa kapal, bahkan mengawasi pembuatan senjata. Kata-katanya tegas, penuh wibawa. "Jika darah harus tumpah, biarlah itu untuk harga diri kita. Jika air mata harus jatuh, biarlah itu untuk kemenangan yang kita raih." Kabar ketegasannya menjalar hingga ke kerjaan lain. Banyak yang meremehkan, bagaimana mungkin seorang perempuan memimpin pasukan laut.
Namun keraguan itu segera berubah menjadi rasa ngeri ketika armada Jepara berlayar dengan puluhan jung besar, layar putihnya berkibar seperti sayap raksasa, siap mengoyak siapapun yang menentang. Tak hanya itu, Ratu Kalinyamat berani menantang Portugis. Bangsa asing yang kala itu begitu congkak menguasai jalur perdagangan. Bagi mereka, Jepara hanyalah pelabuhan kecil. Namun bagi Ratu, laut adalah darah dan nadi kehidupan bangsanya. Mereka bisa punya meriam, tapi kita punya semangat yang tak bisa ditembus besi manapun, serunya. Dari bibir pantai Jepara, dentuman genderang perang menggema. Para prajurit, lelaki maupun perempuan, berdiri tegak. Anak-anak muda yang dulunya hanya nelayan, kini menggenggam tombak. Ada yang masih gemetar, ada pula yang matanya berkobar penuh amarah. Namun satu hal menyatukan mereka, keyakinan pada pemimpin yang berdiri di hadapan mereka. Ratu Kalinyamat, perempuan yang telah kehilangan segalanya dan menjadikan kehilangan itu sebagai bara balas dendam. Armada Jepara pun berlayar. Ombak seperti ikut bersekutu, mengantarkan kapal-kapal menuju medan tempur. Di atas dek, suara doa bercampur dengan jeritan semangat. Setiap tetes air laut yang mengenai wajah mereka seakan menjadi pengingat bahwa laut inilah yang akan menjadi saksi sejarah perjuangan mereka. Pertempuran pecah, meriam Portugis meraung, namun kapal-kapal Jepara tidak gentar. Mereka berani mendekat, melepaskan panah api, bahkan melompat ke kapal musuh dengan parang terhunus. Darah bercampur air asin, jeritan bercampur deburan ombak. Di tengah kekacauan itu, semangat Ratu Kalinyamat tetap hidup. Meski tak selalu berada di garis depan, suaranya menggema bagai mantra. Kita bukan budak, kita adalah pewaris lautan. Jepara mungkin tak selalu menang dalam setiap pertempuran, tapi keberanian mereka meninggalkan luka mendalam di hati musuh. Portugis mulai menyadari, perempuan yang mereka anggap lemah ini justru menjadi duri tajam yang menghalangi ambisi mereka di Nusantara. Dan dari situlah, nama Ratu Kalinyamat terus melegenda. Tidak hanya sebagai penguasa Jepara, tapi sebagai simbol api balas dendam yang membakar semangat perlawanan. Sejarah tak lagi memandangnya hanya sebagai perempuan. Ia adalah badai, ia adalah lautan, ia adalah nyala yang tak bisa dipadamkan. Karena dari setiap kehilangan, lahirlah kekuatan yang lebih besar. Dan Ratu Kalinyamat adalah bukti bahwa dendam seorang perempuan bisa mengguncangkan dunia. Angin laut mengamuk. Ombak berderu bagai raksasa yang lapar, mengguncang perahu-perahu perang yang berbaris di pelabuhan Jepara. Malam itu, pelabuhan tak lagi hening. Obor-obor menyala, bendera perang berkibar, sorak-sorai prajurit bercampur dengan suara besi beradu, suara panah diasah, dan doa yang bergetar dari bibir rakyat. Di tengah hiruk-pikuk itu, Ratu Kalinyamat berdiri di atas geladak kapalnya. Jubah hitamnya berkibar, rambutnya diikat tinggi, wajahnya bersinar diterangi cahaya obor. Ia menatap lautan luas, lautan yang akan menjadi saksi dendamnya. Hari ini, Jepara bukan hanya melaut. Hari ini, kita menjemput keadilan yang dirampas Portugis. Suaranya menggelegar, memecah malam, membuat ribuan prajurit bergetar semangatnya. Suasana itu menegangkan. Pasukan Jepara bukan sembarang pasukan. Ada lelaki tua yang kehilangan anak karena budak Portugis. Ada wanita yang ikut berangkat karena suaminya dibunuh. Ada pemuda yang bersumpah tak akan pulang sebelum membawa kepala musuh. Semua luka bercampur menjadi bara dendam, dan bara itu dipimpin oleh seorang ratu. Ketika fajar tiba, armada Jepara bergerak. Kapal-kapal layar membentang bagaikan sayap raksasa, membawa meriam, panah, dan tombak. Ombak menghantam, angin memukul layar, tapi tekad mereka tak tergoyahkan. Di kejauhan, bendera Portugis terlihat, kapal-kapal besar berlapis baja siap menghadap.
Pertempuran pecah di Laut Jawa. Suara meriam menggelegar, menghancurkan keheningan laut. Api menyambar, asap menutup langit. Kapal-kapal beradu, tombak menembus tubuh. Panah melayang menembus dada. Air laut memerah. Jerit prajurit, dentuman baja, dan teriakan perang berpadu menjadi simfoni kematian. Di tengah kekacauan itu, Ratu Kalinyamat tak bersembunyi. Ia berdiri gagah di ujung kapal, tangannya menghunus tombak panjang. Setiap komando darinya disambut sorak gumuruh pasukannya. Jangan mundur, laut ini milik kita, tanah ini milik kita, darah kita tak akan sia-sia. Seorang kapten Portugis yang sombong maju ke depannya. Dengan pedang berkilat, ia berusaha menantang. Namun sekali tebas tombaknya, Ratu Kalinyamat menghempaskannya ke laut. Sorak-sorai pasukan Jepara mengguncang langit. Nama Ratu Kalinyamat berkumandang di setiap kapal, menjadi api yang tak padam. Namun, kemenangan bukan tanpa harga. Ratusan prajurit gugur. Tubuh-tubuh mengambang di langit. Wajah mereka kaku, namun damai. Ratu Kalinyamat menatapnya dengan mata basah. "Maafkan aku," bisiknya. "Tapi darahmu akan menjadi benih kebebasan." Pertempuran itu menggetarkan dunia. Portugis yang selama ini ditakuti, goyah menghadapi perempuan dari Jepara. Kabar tentang Ratu Kalinyamat menyebar ke negeri-negeri jauh. Tentang seorang janda yang mengobarkan perang. Tentang seorang ratu yang berani menantang kekuatan besar dunia. Namun, bagi Ratu Kalinyamat, perang belum usai. Dendamnya belum terbayar penuh. Laut masih bergejolak dan tekadnya masih membara. "Aku akan terus berlayar," katanya pada angin laut. "Sampai Portugis berlutut, sampai dendamku tuntas." Dan malam itu, di bawah langit berasap, Ratu Kalinyamat kembali berdiri di atas geladaknya. Ombak memantulkan wajahnya yang tegas, penuh luka, penuh amarah, namun juga penuh cinta pada tanah yang dijaganya. Ia bukan hanya seorang ratu. Ia adalah api yang tak pernah padam. Jepara kembali sunyi. Tahun-tahun berjalan, ombak di pantai berkejaran, namun nama Ratu Kalinyamat terus bergema. Meski tubuhnya telah lama menyatu dengan tanah, suaranya tak pernah benar-benar hilang. Di tengah reruntuhan benteng tua, masyarakat sering berbisik. Ada suara samar, seorang perempuan berdoa. Ada yang bersumpah, pernah melihat bayangan perempuan berjubah putih berjalan di tepi laut saat bulan purnama. Wajahnya teduh, namun matanya menyimpan api yang tak padam. Mereka percaya itu adalah arwah sang ratu, masih menjaga laut Jepara dari musuh yang ingin menguasainya. Namun, di balik cerita mistis itu, satu hal yang nyata. Ratu Kalinyamat adalah lambang keberanian yang melampaui zamannya. Bayangkan, seorang perempuan di abad ke-16 yang berani menantang Portugis, kekuatan paling ditakuti dunia kala itu. Ia menolak tunduk, bahkan mengangkat senjata, mengerahkan prajurit, dan berani menumpahkan darah demi harga diri bangsanya. Namanya menjadi legenda di tanah Jawa, bahkan sampai ke Maluku, Tidore, dan Ternate. Catatan-catatan Portugis sendiri menyebutnya sebagai musuh berbahaya. Betapa tidak, armadanya berkali-kali membuat kapal Portugis ketakutan. Namun, di balik keberaniannya, ia juga menyimpan luka yang tak pernah sembuh. Dendam pada musuh yang merenggut suami dan saudara tercinta menjadi bahan bakar dalam setiap peperangannya. Banyak sejarawan percaya, tanpa dendam itu, Jepara tak akan pernah sebesar dan sekuat di masanya. Di setiap sudut kota Jepara kini, jejaknya masih bisa dirasakan.
Dari nama jalan, makam yang diziarahi, hingga kisah-kisah yang diceritakan dari mulut ke mulut. Bahkan masyarakat Jepara percaya, doa di makam Ratu Kalinyamat bisa membawa berkah dan kekuatan, terutama bagi perempuan yang ingin menjadi kuat dan mandiri. Tetapi ada juga sisi gelap dari legenda ini. Sebagian percaya kekuatan Ratu Kalinyamat lahir dari sumpahnya yang tak biasa. Ia pernah bersumpah untuk tidak akan mengenakan pakaian layak dan hanya bersarung kain putih, berambut rurai hingga Portugis berhasil dihancurkan. Sumpah itu ia jalani bertahun-tahun. Bayangkan, seorang ratu yang biasanya hidup dalam kemewahan, memilih hidup sederhana, keras, dan asketis, hanya demi satu tujuan, menghancurkan musuhnya. Sumpah itu membuatnya bukan hanya ratu, tapi sosok mistis yang menakutkan dan dikagumi. Ia bukan sekedar pemimpin perang, ia adalah lambang perlawanan, doa yang hidup, dan kutukan bagi penjajah. Kini, berabad-abad kemudian, cerita tentangnya tetap memancing decak kagum. Ratu Kalinyamat bukan hanya sekedar perempuan perkasa dari Jepara. Ia adalah bukti bahwa keberanian tak mengenal jenis kelamin. Bahwa dendam, ketika dipadukan dengan cinta pada tanah air, bisa melahirkan kekuatan yang sanggup menggetarkan dunia. Sejarah mungkin mencatatnya dalam angka dan peristiwa, tapi rakyat mengingatnya dalam doa, nyanyian, dan cerita mistis. Di malam-malam sunyi, ketika angin laut berhembus kencang, masih ada yang berkata, itu suara Ratu Kalinyamat yang terus mengawal Jepara, tak pernah pergi, tak pernah padam. Dan begitulah, kisahnya bukan hanya tentang perang dan dendam, tapi juga tentang cinta yang berubah menjadi kekuatan abadi. Jepara punya pahlawan, dan Indonesia punya legenda. Ratu Kalinyamat, perempuan perkasa yang bahkan sejarah pun tak sanggup melupakannya.